Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan jiwa manusia, mulai dari penciptaannya hingga tahap akhirnya, sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Sejauh yang berkaitan dengan bumi, menurut surat Al-Zariyat, ada banyak tanda kekuasaan Allah di bumi ini. Dan salah satu dari banyak tanda tersebut adalah penciptaan manusia. Allah telah menciptakan kita di bumi dengan cara tertentu. Ada sebuah elemen di bumi kita yang dikenal sebagai karbon. Terdapat 1,85 miliar ton karbon yang masih ada di bumi hingga saat ini. Substansi ini berwarna hitam dan tampilannya. Namun, karbon adalah elemen yang dapat membentuk lebih banyak senyawa dibandingkan elemen lainnya. Misalnya, karbon membentuk batu bara yang merupakan satu senyawa. Karbon juga membentuk berlian yang merupakan senyawa kedua. Dan karbon juga membentuk marmer yang merupakan senyawa ketiga yang sama sekali berbeda. Kita mengetahui setidaknya 10 juta senyawa yang dapat dibentuk oleh karbon, tetapi jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Kehidupan berbasis karbon, yang berarti kehidupan yang dibuat oleh senyawa karbon. Sebenarnya karbon dan kehidupan sangat erat kaitannya, sehingga salah satu dari 123 definisi kehidupan menyatakan kehidupan hanyalah ikatan atom karbon dengan berbagai atom lainnya. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari gumpalan tanah yang diambil dari seluruh tempat yang ada di bumi ini. Dalam beberapa hadis dapat disinkronkan dengan temuan penelitian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah. Unsur-unsur kimia yang dikandung tanah tidak berbeda dengan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tubuh manusia, sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Mari kita bahas lebih lanjut detailnya tentang penciptaan manusia itu sendiri berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semua manusia yang hidup di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan nanti, kita adalah keturunan dari Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan disebutkan dalam Al-Quran setidaknya 9 kali. Namun siapakah Nabi Adam itu? Apa yang kita ketahui tentangnya dan bagaimana rupanya? Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam hadis Tirmizi menjelaskan bahwa penciptaan Adam dimulai dengan segenggam tanah dari seluruh bumi, dan inilah alasan mengapa keturunannya memiliki warna kulit yang berbeda dan sifat yang berbeda-beda. Dan kemudian dari ekstrak tanah tersebut yang sifatnya berbeda dan hanya Allah yang mengetahui, menurut hadis, selama Allah menghendaki, Dia membiarkan tubuh itu di suatu tempat. Dan saat itulah iblis sering mengunjungi tubuh itu untuk memahami sifat sebenarnya. Menurut sebuah hadis Muslim, Allah memerintahkan agar tubuh itu dihidupkan, dan pada hari Jumat antara waktu sore dan malam, tubuh itu diberikan jiwa atau ruh, maka menjadilah hidup. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat jiwa atau ruh mulai meresap ke dalam tubuh itu berubah menjadi daging dan darah. Lalu saat jiwa atau ruh Nabi Adam mulai masuk matanya, beliau melihat buah-buahan yang ada di surga. Setelah ruh tiba di perutnya, mulailah Nabi Adam berkeinginan untuk makan. Bahkan sebelum jiwa atau ruh tiba di kaki Nabi Adam, Nabi Adam tergesa-gesa meloncat lebih dahulu karena ingin mendekati buah-buahan di surga. Oleh sebab itu dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah menjelaskan tabiat manusia yang memiliki sikap tergesa-gesa. Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta sesuai dengan sebuah hadis. Tingginya tubuh Nabi Adam adalah 60 hasta dengan lebar 7 hasta, hadis riwayat Ahmad.
Menurut buku Mukjizat Hadis Nabi yang ditulis Dana Nur, 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter, kurang lebih mencapai 20 meter. Mungkin kita pernah mendengar tentang eksperimen percobaan 21 gram. Eksperimen ini dilakukan untuk mengukur massa yang hilang dari manusia ketika kematian atau saat jiwanya meninggalkan tubuh. Percobaan mengukur perubahan massa dilakukan pada 6 pasien pada saat kematian mereka, dan sebelum kematian ilmuwan mencoba mengukurnya, dan hasilnya adalah salah satu dari 6 subjek kehilangan 3/4 ons atau kehilangan 21,3 gram beratnya setelah kematian. Eksperimen ini memang terjadi dan dilakukan pada tahun 1901 oleh Duncan McMurray, lebih dari 120 tahun yang lalu. Namun eksperimen ini tidak memenuhi persyaratan dari standar ilmiah modern. Jadi, apakah itu jiwa atau roh sebenarnya? Konsep jiwa ada banyak dalam masyarakat, entah dalam agama dan filsafat yang mengatakan bahwa jiwa adalah inti dari segala sesuatu yang hidup. Orang Yunani biasa menyebut jiwa atau roh itu dengan kata physis yang berarti nafas atau udara. Dalam bahasa Latin, roh atau jiwa disebut anima. Benarnya kata anima ini adalah sumber akar dari kata animasi. Sedangkan menurut orang Kristen dan Yahudi, jiwa atau roh itu adalah sesuatu yang tidak terlihat yang diberi kesadaran. Meskipun semua makhluk memiliki jiwa atau roh, tetapi hanya jiwa manusia saja yang dapat mencapai kehidupan abadi. Menurut Hindu dan Judaisme, mereka percaya mulai dari bakteri kecil hingga paus seperti Saturn, dan semua makhluk hidup memiliki jiwa. Pada tahun 1037, seorang cendekiawan Muslim yaitu Ibn Sina dipenjara di Hamdan, dan dia melakukan sebuah eksperimen pemikiran yang disebut dengan manusia melayang. Ibn Sina membayangkan seorang manusia melayang di udara. Ibn Sina membayangkan seorang manusia yang melayang di udara, tersuspensi di sana, tidak ada apapun di sekelilingnya, dan juga tidak ada bagian tubuh yang menyentuh apapun. Semua indranya terputus, dia tidak memiliki pengetahuan tentang bagian tubuhnya. Tetapi, meskipun isolasi abadi ini, dia akan menyadari keberadaannya. Dan rasa keberadaan ini adalah apa yang Ibn Sina sebut sebagai jiwa atau ruh, yang tidak tergantung pada ketergantungan fisik apapun. Eksperimen pemikiran Ibn Sina semakin populer dan ide-idenya diadopsi dan dipromosikan lebih lanjut oleh filsuf Joseph Prancis pada abad ke-15. Tapi, konsep jiwa jauh lebih tua dan lebih kuno dari Ibn Sina. 3000 tahun yang lalu, sastra telah berbicara tentang itu. Menurut Aristoteles, semua organisme hidup memiliki jiwa, bahkan tanaman dan pohon. Tetapi, dia berpendapat bahwa jiwa tanaman dan pohon hanya mengetahui tentang reproduksi. Sedangkan jiwa hewan yang tinggal di tubuh mereka hanya mengetahui tentang kebutuhan dasar dan gerakan. Aristoteles berargumen bahwa hanya jiwa manusia yang mengetahui lebih dari hal-hal sepele tersebut. Sebuah hadis dari silsilah al-sahihah mengkonfirmasikan bahwa suatu masa para sahabat Nabi bertanya kepadanya, apakah kita mendapat pahala atas kesejahteraan hewan peliharaan kita? Dan Nabi menjawab bahwa kamu mendapat pahala atas kesejahteraan semua yang memiliki jiwa. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa hewan juga memiliki jiwa atau ruh. Ada lagi hadis lain yang berkaitan dengan perayaan jantan. Nabi bersabda bahwa apapun yang memiliki jiwa di dalamnya, janganlah engkau menyakitinya. Kedua hadis ini mendukung gagasan tentang keberadaan jiwa di balik semua kehidupan.
Sebuah nafas ditiupkan ke dalam makhluk hidup, tetapi dengan jiwa atau roh sesuatu yang sangat penting juga diberikan kepada kehidupan manusia, yaitu kesadaran. Sebuah kesadaran yang membuat tuntunan. Ada begitu banyak detail kaya tentang kesadaran dalam Al-Quran dan hadis. Ada video lainnya. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan bahwa ketakutanmu adalah bukti dari keimananmu. Kesadaran adalah salah satu kemampuan yang paling indah dan berbahaya dari jiwa manusia. Namun jiwa itu sendiri melewati 5 tahapan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Apa sajakah 5 tahapan itu?